Yeah, welcome back guys. Welcome back to my channel. Is this the end of Bitcoin? Rest in peace Bitcoin. Kenapa? Karena tadi malam Bitmex Research, salah satu exchange terbesar di dunia, mengidentifikasikan ada suspeksi ada kecenderungan double spend dalam transaction value ini ya, $21. Double spend itu apa? Kalian bisa sebenarnya udah saya bikin videonya, dicek di yang kontennya UTXO dulu. Jadi saya nggak terlalu bahas teknikal di sini, mungkin banyak juga awam yang nggak termasuk ya. Bitcoin ini, jadi intinya Bitcoin ini kan preventing double spend. Jadi bisa seperti cash kita changing hand itu nggak perlu berdasarkan pihak ketiga yang mengisu kredit lagi untuk transaction itu jadi settle. Bitcoin itu final settlement guys. Jadi sama seperti cash. Jadi kalau misal kalian ada uang 10.000 atau 5.000, nah misalnya ada kembalian, bukan berarti uang 10.000 5.000 duanya itu ini ya bertambah ya, tapi sirkulasinya tetap sama, tapi bisa dipecah seperti itu. Beda ceritanya dengan kartu kredit. Nah kalau kartu kredit itu kalian nunggu ini ya, nggak final settlement ya. Jadi harus nunggu misal bayar kartu kredit akhir tahun, baru bisa kalian untuk ini bayar dari tebus dari kartu kredit. Namanya kredit kan berarti pinjam. Berarti ada chance untuk misalnya transaction dari kartu kredit itu misal kalian beli kopi atau apa. Nah, tapi kalian nggak ngerasa itu, kalian bisa rollback transaction-nya ya, karena itu nggak sesuai sama ini kalian misalnya kartu kredit kalian dihack atau apa. Nah, di sini nggak demikian ya. Tadi malam udah di bank juga sama ini Andreas Antonopoulos. Kalian yang nggak tahu Andreas Antonopoulos bisa cek saja di ini Twitternya. Dia adalah blockchain expert ya, Bitcoin OG juga. Sama kayak Adam Back. Adam Back ini kan full cryptography. Jadi dia ini di Bitcoin white paper pun si Satoshi Nakamoto ini menginclude Adam Back di sini. Mana ya Adam Back? Nih Adam Back Hashcash. Jadi ya Adam Back juga mendebunk ini ya argumen dari double spend ini. Oh iya, sebelum kita masuk ini sedikit aja ya, itu kan men-trigger price ke bawah ya guys. Maksudnya kemarin yang asymmetrical triangle jadinya descending triangle guys. Jadi descending triangle itu segitiga siku-siku yang kecenderungan bearish ya. Jadi udah anjlok jauh dan 21 day moving average juga udah jauh guys. Jadi kita seenggaknya masih nunggu 21 weekly moving average yang di 20.000 ini guys. Apa ini sooner or later? Saya nggak tahu. Yang jelas kita untuk sekedar buy the dip sih bisa aja sih. Cuman itu tergantung kalian. Dan juga di Nupo di sini juga udah di reset jauh ya dari all time highs. Jadi itu karena dampak yang dari kemarin ya guys. Karena kalau memang misalnya itu benar-benar ini guys, transaksinya double spend, ya apa bedanya sama kartu kredit gitu kan? Jadi finite supply pun nggak ada artinya lagi. Nah coba kita cek di sini. Because the original transaction is gone, discarded block, the new transaction winning block is the only real transaction. The blockchain has prevented double spend by discarding one the only the other. Ya guys, jadi kan di sini disebutkan Andreas Antonopoulos bahwa the real transaction itu di finality-nya ketika ini miner itu saling berkompetisi kan, menaruh catatan keuangannya itu ledgernya itu di dalam blok. Nah, cuman kita definisikan dulu yang dimaksud BitMEX ini sama nggak definisinya ini double spend-nya sama ini. Dan ternyata enggak guys, karena si BitMEX ini
dia nggak melihat ininya ya, apa finality dari transaksinya ya, replace by fee. Sedangkan di sini juga the original transaction is gone, discarded block. The new transaction winning block is the only the real transaction, guys. Jadi untuk menjadi the real transaction itu kan mereka berkompetisi dalam memperebutkan fee. Ya namanya incentive mechanism ya. Jadi miner itu memperebutkan fee untuk transaksinya itu masuk di blockchain. Nah, cuman masalahnya mungkin di sini ada transaksi yang sama di dua blok yang berbeda. Nah, di dua miners ini kebetulan dapat si transaksi ini. Nah, yang mana yang harus di blockchain kan? Nah, jadi si real transaction-nya yang dimenangkan oleh yang si yang baru ada di blockchain ini ya. Ya begitulah guys. Jadi terus juga di bank sama siapa Adam Back. Adam Back sendiri menyatakan bahwa ini bukan this is not bug atau ini ya hack atau double spend. Karena double spend itu bisa terjadi kalau ada 51% attack guys. Kalau ada 51% attack, incentive mechanism-nya udah nggak ada lagi. Nah itu bisa ini ya merollback 5 transaksi sebelumnya. Makanya kemarin Elon Musk sempat bilang tuh dia kan mau beli Bitcoin buat Tesla kan, karena Tesla generate a lot of cash. Bagi kalian yang nggak tahu, saya udah ini bahas kontennya sebelumnya. Coba kita lihat large transaction. Elon Musk sempat nge-tweet ini ya. Dia large, saya nggak pengen lama-lama cari ya, mungkin akan makan waktu kontennya. Intinya dia bilang ini bertanya pada Michael Saylor waktu itu. Michael Saylor kan dia purchase 1 billion Bitcoin. Nah, terus Elon Musk tanya, bisa nggak large transaction possible? Nah, di sini saya udah jelasin dulu, mungkin saya akan bahas sekilas saja. Nick Szabo, salah satu Bitcoin OG juga, ini ya bisa terjadi ini 51% attack kalau misal kalian large transaction ya, dan kemungkinan double spend itu bisa terjadi. Nah itu agak ini ya agak ngeri juga. Jadi ya balik tadi di sini guys, there are inherently risk conditions as Bitcoin is decentralized. Every few days, 2 miners will find a block about the same time. Ya mereka intinya ini ya 2 miners bakal ini menambang blok dalam simultaneously kan, secara bersama-sama. Jadi ini itu bukan definisinya berbeda berarti guys. Maksud si BitMEX ini mungkin unconfirmed transaction yang pertama ya. Ya kalau kalian nggak tahu unconfirmed transaction itu apa, UTXO bisa cek di konten saya UTXO dulu. Intinya itu untuk menjadi proses untuk menjadi final transaction guys. Soalnya unconfirmed transaction itu kan terdiri dari 6 unconfirmed transaction. Unconfirmed UTXO yang pertama itu jaringan dari node broadcast kalau ada transaction di node. Nah, yang UTXO yang kedua itu miner udah mulai memverifikasi blok tersebut dengan menambang kan every 10 minutes itu block to get confirmed ya. Jadi itu prosesnya sampai ke final settlement di 6 transaction guys, 6 confirmed transaction. Nah jadi 6 transaction itu ini
under an hour ya guys. Jadi tergantung sama speed up dari minersnya juga. Jadi there are inherently race condition is as Bitcoin is decentralized. Every day two miners will find block at the same time by one. Sudah dijelasin tadi. One will tie the break by the other miners on top first. That will become more final. Happens all the time, just how it works. Ya itu bukannya bug tapi itu feature ya guys. Itu memang ini apa? Anu dari Bitcoin happen every now and then. Kadang itu nggak terjadi juga karena yang yang memverifikasikan juga ada node sama miners. Jadi ini rarely happen, tapi itu juga nggak bisa dibilang double spend juga ya guys, karena double spend itu ketika kalian spend $21 dua kali at the same time. Nah itulah yang terjadi pada kartu kredit atau apa kan. Nah jadi itu nggak seperti itu. Nah dijelaskan juga di Bitcoin white paper seperti ini. Not always consider longest chain to be the correct one will keep ordering one descendant. Jadi yang notes tadi broadcast the network tadi mereka mencari chain terpanjang untuk jadi yang one source of truth ya guys, yang paling benar. Karena persaingan dan kompetisi pasti ada menang ada yang kalah kan. Yang menang tuh yang ditaruh di blockchain guys. Nah yang sisanya mungkin yang kalah yang dimaksud BitMEX tadi guys. Nah, jadi definisi mereka berdua ini beda double spend-nya. Dan itu bukan double spend ya, perlu diluruskan ya. If two nodes broadcast different version of the next both simultaneously, some nodes may receive one, the other first. Nah, yaitu tadi sudah saya jelaskan juga. In that case, they work on the first one they receive, but save the other branch in case of becomes longer. Ya guys, jadi kita perlu lihat juga bahwa sebenarnya yang dimaksud dari Andreas Antonopoulos dan BitMEX ini berbeda, dan di sini juga dijelaskan bahwa that's the way it works ya, dan Adam Back juga bilang. Jadi ya itu udah completely debunk ya. Mungkin ada satu yang ini analogi yang sangat sempurna. Kenapa kalau kalian awam ya, kenapa double spend ini explain, dijelaskan secara analogi ya. Ini where what happens is people have a bunch of tickets and the airline people have a list of all of the passengers. Let's call that list the mempool. And there's two flights sitting at the two boarding gates ready to go. And nah, ini contoh analoginya adalah ketika kalian ini di pesawat. Nah, passenger list itu dianggap mempool. Nah, mempool itu kan dikonfirmasi oleh orang-orang yang passenger itu sama yang ini pegawainya kan. Nah, pegawainya itu node dan kita ini usernya guys. Itu kan robust proses ya guys. Jadi bisa dicek satu sama lain. And they start boarding and they start calling names and they board and they board and they board and they board and one of the flights takes off. And the other one discovers that it has a fundamental technical problem. They're out of coffee. They can't fly on this. Nah, iya. Jadi dia ini ada yang take off, ada yang ini yang nggak take off karena ada technical problem di ini coffin-nya ya, di kokpit pesawat. Jadi nggak bisa take off dan apa yang terjadi? These conditions, that would be inhumane. So they announce, ladies and gentlemen, we are out of coffee. This flight will not depart today. Please unbuckle your seatbelts and proceed to the boarding gate so you can be reseated as standby on another flight. And all of the passengers go. Nah, jadi itu get cancel ya si penumpangnya tadi di pesawat yang B. Tadi kan ada dua contoh A dan B. Nah, yang B ini get cancel ya. Terus kita lihat dulu. Go, and they stand up and they go out into the boarding gate. Now, the boarding gate people say, okay, we have a flight that didn't take off. We thought it was going to take off. We'd already checked everybody off the list, but it didn't take off. So great, bring the list back. I'm going to start calling names. Anyone who's still here, who isn't on the other flight, come and see me so I can put you in standby. And they go through the list. That's basically the transactions going back into the mempool. Nah, ini
Nah, ini adalah ini transaction going back to the mempool ya, ketika yang passenger ya, penumpang tadi yang nggak bisa berangkat tadi, itu didata ulang guys, dicantumin untuk naik di pesawat yang baru. Nah, pas pendataan ulang itu masuk lagi di pencatatan yang baru kan. Nah, untuk masuk di pesawat yang final settlement itu ketika kalian udah nyampe di bandara ini ya, bandara tujuan kalian ya. Dan ini kan belum karena tadi get cancelled. Nah, di sini kasus ini bahwa si siapa namanya penumpang ini harus masuk lagi di list yang transaction tadi ya, maksudnya di list passenger list tadi. Nah, itulah yang ini transaction itu balik lagi to the mempool ya. Jadi I don't know guys, dia sangat rigid lagi membahasnya, tapi secara ini sangat mudah dimengerti ya. Mungkin kalian kalau bisa ini bisa cek sendiri. Sama juga saya cek tadi di bukunya di Andreas Antonopoulos. Nah, jadi mastering Bitcoin ini ya, kalian bisa cek di halaman 183. Sebenarnya kalian bisa cek sendiri kalau kalian run your own node ya. Tapi saya nggak punya peralatan untuk run my node. Jadi nggak bisa ini ya dibuktikan secara programming ya. Saya nggak ada peralatannya. Terus ini, jadi misalnya examining a transaction block. Ini persis ya ininya studi case ya. Karena temuan BitMEX itu berdasarkan full node ini. 300.000 blok down to Genesis block. Kan Bitcoin ini kan dari transaction pertama di Bitcoin blockchain itu bisa traceable kan, bisa di-track kan. And build full database of UTXO. UTXO tadi unconfirmed transaction itu ya. Sampai 6 kali baru ada final settlement ya. Establishing the fidelity, the transaction by confirming that UTXO remain unspent. Jadi UTXO itu tetap remain unspent until it gets spent, guys. Maksudnya ketika unconfirmed transaction-nya udah masuk 6 confirmation, baru itu ini ya final settlement ya. Terus SPV node wait until see the ini SPV node nih yang ini guys, Merkle trees ini. Saya juga udah jelaskan di konten saya yang UTXO kemarin. Terus mana tadi? Hilang lagi. Nah ini. The fact the other nodes the level accepted block 3,000 and did the necessary work to produce 6 more blocks on top of it is by its proof. By proxy, that transaction was not double spent. Nah iya guys, jadi dengan ability dia untuk accept new block, jadi nggak bisa ini ya transaksinya bukan termasuk double spend ya. Itu memang feature dari Bitcoin ya. Karena network acceptance-nya berdasarkan ini guys block containing the transaction ini verified by establishing is deep under blocks. Jadi ya seperti itu guys ininya. Mungkin kalau kalian yang masih ini nggak terlalu familiar sama Bitcoin ini, bisa dicek di websitenya Andreas Antonopoulos, baru kalian bisa run your own node. Tapi yang jelas intinya apa dari semua ini guys? Intinya adalah BitMEX ini mungkin dia kekurangan customer atau apa saya nggak tahu. Yang jelas banyak liquidation call kemarin ya, margin call. Gara-gara riset yang nggak berdasar, apalagi udah sampai ini ya media-media seperti Business Insider ini
sempat juga dikonfirm sama ini apa CEO dari Bitfinex ya. Itu pure CTO dari Bitfinex. Ultimately double spend did not occur. Nah, itu memang nggak terjadi ya. Jadi I don't know guys. So ya, that's it guys. Mungkin saya minta maaf kalau misal cara saya menjelasin belepotan. Kalian bisa apa? Kalau misalnya ini terlalu slow bisa dicepetin ininya apa? Jadi 2 kali speednya. But that's it guys. Ya guys, itu aja. Leave a like, subscribe.